Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan selalu keberkahan bersama Anda semuanya, sahabat Manjada Wajada. Kita akan meneruskan kajian rezeki Manjada Wajada. Kali ini kita masuk ke jurus-jurus praktis bagaimana kita membangun, menjemput rezeki berlimpah berkah. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah perbaiki sholat, rezeki meningkat. Ahlan wa sahlan. Sahabat Manjada Wajada, jika Anda belum menonton video ini, saya sarankan untuk menonton dulu video sebelumnya yang berjudul Segitiga Rezeki. Ini adalah konsep utama dari rezeki Manjada Wajada tentang segitiga rezeki ini. Rezeki itu kita jemput dengan tiga cara, tiga sudut. Sudut yang pertama itu adalah sudut ketaatan dan berbuat baik. Sudut yang kedua itu adalah sudut menjauhi maksiat dan emosi-emosi negatif. Dan sudut yang ketiga itu adalah ikhtiar. Jadi tiga hal ini yang menggerakkan rezeki. Ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat, dan yang ketiga itu adalah ikhtiar. Tiga sudut ini konsep dasar dari rezeki Manjada Wajada. Kita akan masuk hari ini ke satu sudut. Sudut yang pertama yaitu ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan kepada Allah terutama yang utama tentu saja adalah ibadah. Salah satu ibadah yang setiap hari kita lakukan itu adalah sholat. Sholat itu adalah indikator utama hidup kita. Kalau sholat kita baik, maka hidup kita akan menjadi baik. Sebaliknya kalau sholat kita buruk, maka hidup kita juga akan menjadi buruk. Jadi indikator kehidupan itu tergantung dari sholat kita. Kita coba cek hidup kita. Kalau hidup kita sedang baik, berarti kelihatannya sholat kita bagus nih. Tapi kalau sebaliknya hidup kita, keuangan sulit, keluarga sulit, anak-anak sulit diatur, pasangan sulit diatur, rezeki sempit, hidup kok kayaknya tidak ada jalan keluar. Coba cek sholat kita, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Masih hubungan sholat dengan rezeki. Pak Akbar, kita kan bahasnya rezeki, kenapa sih membahas sholat? Nah, ini dia. Sholat adalah kewajiban. Ayatnya udah jelas. An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu menjadi kewajiban fardu ain yang sudah ditentukan waktunya bagi seluruh orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa diri kita beriman, maka sholat adalah sebuah kewajiban. Saya ingat sekali pesan orang tua saya, jangan sampai tinggalkan sholat. Itu juga yang dipesankan buat cucunya, anak-anak saya sama, jangan sampai tinggalkan sholat. Karena sholat ini adalah salah satu hal yang sangat utama, yang itu menjadi indikator hidup kita. Kalau hidup kita itu baik, insya Allah itu berarti karena sholat kita baik. Sholat kita baik, itu indikatornya adalah hidup kita. Maka mari sama-sama, ini karena kewajiban kita, jangan sampai kemudian, jangan pernah sekalipun kita meninggalkan sholat. Bahkan nanti di yaumul kiamah, hari kiamat, ini ada hadis Nabi yang luar biasa ini. Saya kira teman-teman sahabat Manjada Wajada sudah sering dengar bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in saduhat
faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amal yang pertama dihisab pada hari kiamatlah sholat. Dilihat pertama kali adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka dia mendapatkan keberuntungan dan juga keselamatan. Tapi sebaliknya kalau sholatnya jelek, maka dia akan menyesal dan mendapatkan keburukan. Betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Maka 5 waktu kita jaga betul sholat kita. Jaga dulu setidaknya sholat kita jangan bolong-bolong. Baru kalau sholat kita sudah disiplin, langkah berikutnya adalah meningkatkan kualitas sholat kita agar meningkatkan kualitas hidup kita. Lalu bagaimana hubungannya sholat dengan membuka pintu rezeki? Ada 5 hubungan mengapa sholat itu bisa membuka pintu rezeki. Yang pertama, sholat itu mendekatkan diri kepada ketakwaan. Ada satu ayat yang menurut saya luar biasa ini. Surat Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis salawati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Toha ayat 132. Dan perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Sesungguhnya kami tidak meminta rezeki darimu, kamilah yang memberi rezeki, dan akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Ini ayat yang secara jelas-jelas menghubungkan bagaimana sholat itu akan mendatangkan rezeki. Butuh siapa? Kita apa Allah? Allah gak butuh sholat kita. La nas'aluka rizqa. Kami tidak butuh rezeki darimu, wahai manusia. Jadi Allah gak butuh sholat kita. Kita sholat, gak sholat, tetap Tuhan. Yang butuh siapa? Yang butuh kita. Kita ini butuh sholat. Dan Allah lah yang akan memberi rezeki karena kita sholat. Kenapa? Al-aqibatu littaqwa. Bahwa akibat-akibat baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ini ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kalau kita sholat, maka kita akan lebih bertakwa kepada Allah. Dan ketika lebih bertakwa kepada Allah, selalu janji Allah. At-Tolak ayat 2-3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Ini teman-teman sahabat Manjada Wajada menjadi satu hal yang sangat penting. Bahwa sholat itu akan mendekatkan kita kepada Allah. Setiap bacaan sholat itu bacaan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Berzikir kita, berdoa kita kepada Allah, mendekatkan. Kita berkomunikasi, mendekatkan kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, kita semakin takwa. Takwa kan secara jelas, arti harfiahnya itu adalah yang paling gampang. Takwa itu lebih dekat kepada Allah, menjalankan aturannya, dan menjauhi larangannya. Ketika itu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan rezeki, bahkan dari arah yang tidak terduga-duga. Karena itu, sholat kita kalau benar, akan semakin dekat kepada Allah. Ketika kita semakin dekat kepada Allah, jalan keluar itu akan dikasih. Gak ada di dunia ini masalah yang gak ada jalan keluarnya. Allah akan kasih jalan keluarnya kalau sholat kita benar. Kalau sholat kita benar, jalan keluar itu akan ada. Dan itu karena apa? Takwa. Mendekatkan kepada takwa. Kalau kita mendekat kepada Allah, kan kita tahu Allah itu sumber rezeki. Ya, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa Allah itu sumber rezeki. Maka apapun yang kita lakukan, kita harus mendekat kepada Allah.
Yang kedua, kenapa sholat itu bisa menjadi sumber rezeki, pembuka pintu rezeki? Karena dengan sholat kita berkomunikasi kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari, inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu. Sesungguhnya setiap kalian pada saat dia menjalankan sholat, sungguhnya dia sedang bermunajat, memohon kepada Allah. Komunikasi dengan Allah. Salah satu faktor yang mendekatkan diri kita kepada Allah adalah komunikasi. Kita mencoba komunikasi, ya Allah. Mulai dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Engkau maha besar, ya Allah. Aku kecil. Kita baca doa iftitah. Bisa Allahumma ba'id atau wajjahtu wajhiya. Yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosaku. Yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Mengakui kita lemah, hamba yang lemah. Kita menghadap Tuhan yang mempunyai kekuasaan langit dan bumi. Kita ini, sholat kita, ibadah kita hanya untuk Allah. Jadi sama-sama mulai dari iftitah kita menghadapkan diri kepada Allah, memohon ampunan. Menghadapkan wajah pada Allah, kita menunjukkan kita ini hamba yang lemah. Lalu kemudian kita baca Fatihah, baca surat, ruku. Ya, kita baca. Doa dalam ruku itu doa-doa istighfar, memohon ampun. Kemudian kita itu mengakui kebesaran Allah. Jadi kita berkomunikasi dengan Allah dalam sholat, dalam setiap gerakan kita, dalam setiap ucapan kita, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, tanpa ngomong, Allah kasih. Min haitsu la yahtasib itu. Jadi kita nggak ngomong pun Allah akan kasih. Syaratnya itu kita dekat sama Allah, kita takwa sama Allah. Maka sholat itu adalah sarana kita berkomunikasi 5 kali minimal sehari. Ini sarana yang luar biasa. Allah tahu kita ini butuh. Kadang-kadang butuh untuk tempat mengadu, kadang-kadang butuh untuk tempat berdoa, butuh tempat meminta. Ya Allah kasih sarananya, sholat. Maka sholat itu sarana terbaik kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau komunikasi kita baik dengan Allah, insya Allah Allah akan kasih jalan keluar. Sholat itu saat terbaik kita berdoa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Saat paling dekat seseorang dengan Tuhannya itu adalah pada saat sujud, maka perbanyaklah doa. Sujud kita itu, terutama sujud paling akhir, ini perbanyaklah doa. Ini saat kita komunikasi paling baik dengan Allah, paling dekat dengan Allah, itu perbanyaklah doa. Yang ketiga, sholat itu adalah sarana mencari pertolongan dan jalan keluar. Ini janji Allah ini, Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan dari sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sahabat Manjada Wajada, ini yang mungkin kadang-kadang sering kita lupakan. Kalau kita punya masalah sholat, masalah apa saja. Jadi seberat apapun masalah kita, sholatlah. Sholat wajib atau sholat sunnah. Pas ketika sholat wajib, itu manfaatkan itu untuk mencari pertolongan Allah. Mintalah pertolongan dari sholat dan sabar.
Ketika itu kita lakukan, Allah jamin ini. Kalau sudah diperintahkan kita minta pertolongannya dari sholat, ya Allah pasti akan kasih jalan keluar. Sholat itu membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih dekat kepada Allah, dan Allah itu akan kasih petunjuk. Jalan keluarnya itu seperti apa? Seberat apapun masalah kita, itu mintalah pertolongan dengan sholat dan sabar. Apapun masalah kita, sholat dan sabar itu adalah cara kita meminta petunjuk, cara kita meminta jalan keluar. Kalau selama ini kok kita merasa mentok semuanya, kok kita merasa jalan keluar itu sulit sekali, mungkin kita perlu perbaiki sholat kita. Sadari mulai hari ini bahwa sholat itu adalah cara kita mencari pertolongan Allah. Pokoknya masalah apapun, seberat apapun, sholat aja. Wudhu sholat, udah itu aja. Allah akan kasih jalan keluar. Wudhu sholat, itu rezeki yang luar biasa dalam hidup ini, kan jalan keluar. Masalah apapun, seberat apapun, gak akan berat kalau ada jalan keluarnya. Masalah itu menjadi berat kalau gak ada jalan keluarnya. Tapi ketika ada jalan keluar, insya Allah masalah itu menjadi ringan. Karena itu sholat itu menjadi the way out, jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Hal keempat, hubungan sholat dengan rezeki adalah karena sholat itu menghapus dosa-dosa di antara dua sholat. Apa hubungannya dosa dengan rezeki? Nah, itu kembali kepada segitiga rezeki, konsep awal rezeki manjada wajada, bahwa yang menghalangi rezeki kita itu dosa. Dosa kita semakin banyak, maka perisai rezeki kita semakin banyak, semakin tebal, jadi rezeki akan sulit masuk. Maka dosa itu harus kita kurangi satu persatu sehingga perisai rezeki yang menghalangi rezeki itu hilang. Dan salah satu cara kita menghilangkan, mengurangi dosa itu adalah dengan sholat. Hadis Nabi, Aro'aitu lau anna naharon bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dzalika yubki min darabihi qalu la yubki min darabihi syai'an qala fadzalika mislus salawatil khamsi yamhullahu biha al khataya. Rasul bertanya, kalau ada sungai yang lewat depan rumahmu, terus pemilik rumah mandi tiap hari 5 kali sehari, apakah masih tersisa debu di tubuhnya? Para sahabat menjawab, tidak ada debu lagi, wahai Rasul. Kata Rasul, begitulah semisal dari sholat 5 waktu, itu akan menghapus dosa-dosa. Jadi di antara satu sholat ada dosa, dihapus pada sholat berikutnya, dosa-dosa dihapus lagi sholat-sholat berikutnya, sehingga sholat kita itu akan menjadi penghapus dosa. Dan ketika dosa-dosa kita terhapus, rezeki akan lebih mudah mengalir pada kita. Dan terakhir, apa hubungannya sholat dengan rezeki? Karena sholat mencegah perbuatan mungkar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa hubungannya Pak Akbar? Perbuatan keji dan mungkar dengan rezeki. Karena Allah itu selalu memberikan rezeki kepada kita, tetapi yang menghalangi rezeki itu adalah dosa dan maksiat. Perbuatan keji dan mungkar itu yang menghalangi rezeki. Maka ketika kita sholat, mudah-mudahan setelah itu kita akan menjadi bersih hati kita. Kita akan semakin dekat kepada Allah. Pada saat kita ingin melakukan satu kejahatan, satu kemungkaran, satu keburukan, kita ingat, jangan deh, kasihan diri sendiri. Jangan deh, sayang, kita udah sholat. Jangan deh, kita
ada domir kita, itu hati nurani kita bilang jangan lakukan itu dosa, itu maksiat, itu akan menghalangi rezeki kita. Kalau itu yang sudah kita lakukan, hati kita berhenti, maka sholat kita itu betul-betul akan menjadi penjaga hidup kita dari perbuatan maksiat. Nah, itulah yang akan menjadikan rezeki kita itu mengalir deras, karena nggak ada lagi yang menghalangi rezeki. Kan segitiga rezeki itu ada ketaatan pada Allah, kita dekat. Yang kedua, menjauhi maksiat. Selama maksiat ada, rezeki nggak akan datang pada kita. Ketika maksiat itu kita hilangkan, dosa-dosa itu kita hilangkan, rezeki akan mengucur deras. Itulah 5 hubungan sholat dengan rezeki. Yang pertama, sholat itu mendekatkan diri kepada takwa. Yang kedua, sholat itu adalah doa, cara kita berkomunikasi kepada Allah. Yang ketiga, sholat itu menjadi sarana kita untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah di muka bumi ini. Carilah pertolongan dari sholat dan sabar. Yang keempat, sholat itu menghapus dosa-dosa. Di antara 2 sholat, dosa kecil tentunya. Dan yang kelima, itu sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu bagaimana kita memperbaiki sholat? Ini kita praktekkan ya. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Azan, sholat. Dah tanpa kompromi deh. Coba lakukan itu 1 bulan full. Kita lihat hasilnya. Bulan depan kehidupan semakin membaik atau enggak. Saya yakin kok, pasti ada perbaikan dalam hidup kita. Kalau sholat kita lakukan secara benar. Yang kedua, perbaiki kualitas sholat kita. Caranya gimana? Caranya itu adalah dengan memahami setiap bacaan sholat. Sekarang ini lebih mudah kok. Baca buku bisa, dengerin di YouTube banyak, di internet juga banyak tersedia. Kita tinggal download, terus baca, terus pahami masing-masing. Mulai dari niat sampai kemudian salam, kita pahami doanya. Nah, itu akan membuat sholat kita itu lebih kita meresapi ya. Paham dengan sholat itu akan menjadikan sholat kita menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, itu adalah sholat itu jangan hanya sekadar kita bergerak, jangan hanya sekadar kita itu pokoknya asal selesai kewajiban. Alirkan rasa, mengolah rasa, itu yang disebut sebagai tumaknina, itu yang disebut sebagai khusyuk. Itu adalah sholat dengan penuh perasaan. Maka kita kan sholat itu niatkan dulu. Niat itu set up kita pada Allah. Ya Allah, aku akan sholat, aku pusatkan semua pikiranku, aku pusatkan semua perasaanku. Allahu Akbar, betul-betul yang kita satukan arah itu adalah pikiran kita pada Allah. Ya, mata kita ke tempat sujud, lalu kemudian pikiran kita hanya kepada Allah. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu arahkan pikiran kepada Allah, lalu setiap doa kita dalam sholat itu benar-benar diresapi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku mengakui kebesaran-Mu ya Allah. Aku kecil, hamba tidak ada artinya di hadapan. Tidak ada gunanya hamba sombong. Hamba kecil di hadapan-Mu ya Allah. Lalu baca iftitah. Iftitah ada 2 versi. Yang wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku kepada penguasa bumi dan langit. Bahwa salati wa nusuki, salatku, ibadahku, semuanya untuk Allah. Jadi betul-betul yang baca iftitah itu menghadapkan semuanya untuk Allah. Satu lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, aku banyak salah, aku banyak dosa. Sucilah dosa-dosaku. Ya Allah, hapuslah dosa-dosaku, ampunilah. Nah, itu benar-benar kita resapi bahwa
banyak dosa aku ya Allah, ampuni aku. Lalu kemudian ruku, terus kemudian ya tidal. Itu kan bacaannya Maha Suci Allah, Maha Besar Allah, mohon ampun kepada Allah, dan mohon rahmat dan kasih sayang Allah, serta mohon rezeki dari Allah. Pahami bacaannya sambil resapi, ya Allah, aku banyak dosa, aku mohon rahmatmu, aku banyak masalah, ya Allah, aku mohon rahmatmu, aku mohon jalan keluar, warzuqni, kasih tahu aku jalan keluarnya, kasih rezeki aku jalan keluar. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita berdoa dengan penuh kesungguhan. Nanti kita tidak pernah tahu, Allah akan kasih ilham jalan keluar yang kita tidak pernah tahu. Kadang-kadang tidak kita duga-duga. Kan pada video sebelumnya juga saya sudah kasih tahu, pertolongan Allah itu kan kadang-kadang langsung dengan apa yang sudah kita perkirakan, kadang-kadang secara tidak langsung melalui orang datang memberi pekerjaan, melalui orang ngasih jalan keluar, diskusi, oh caranya gini, ngasih nasihat, melalui ilham dari tempat lain, kita membaca, kita melihat, kita mendengar dari mana-mana, oh caranya begini, menginspirasi kita, kita lakukan, akhirnya itu menjadi jalan keluar kita. Nah begitu Allah akan kasih jalan keluar dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Kalau kita sabar dan sholat, itu akan ada jalan keluar. Dan kalau sudah, itu yang nomor 3, nomor 4, komitmen untuk berbuat baik. Setelah sholat, ya jangan lagi kita berbuat buruk, jangan lagi kita berbuat dosa. Komitmen bahwa setelah ini saya akan jadi orang berubah, pribadi baru, pribadi berbeda, pribadi lebih baik. Insya Allah kalau itu kita lakukan, itu sholat kita akan membuat kita bisa menjadikan diri kita lebih baik, membuka pintu-pintu rezeki. Rezeki itu kan banyak, ada kebahagiaan, ada jalan keluar, ada masalah yang sebelumnya tidak kita tahu bagaimana caranya. Setelah sholat, ada hidayah, petunjuk, oh harus begini, harus begini. Ada petunjuk, ada teman yang nelpon, ada teman yang oh, bisa bantu ini enggak, ada kerjaan nih. Begitulah, kadang-kadang kita tidak pernah tahu. Min haitsu la yahtasib. Nah itulah, kalau sholat kita benar, insya Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Itulah bagaimana hubungan antara sholat dengan keberkahan dan keberlimpahan rezeki. Mudah-mudahan ini akan menjadi awal buat sholat kita menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Teman-teman sekalian, saya sarankan bagi yang belum melihat video sebelumnya, sarankan untuk melihat dulu konsep-konsep tentang rezeki manjada wajada ini, terutama segitiga rezeki. Kita pahami sama-sama, karena setelah ini saya akan mendasarkan kajian-kajian tentang rezeki manjada wajada ini berdasarkan konsep segitiga rezeki itu. Sehingga kalau sudah paham konsepnya, itu akan berikutnya akan lebih mudah untuk mempraktikkan jurus-jurusnya. Karena setelah ini kita akan banyak praktik jurus-jurus rezeki manjada wajada. Akan praktekkan satu persatu, mudah-mudahan ini membawa kebaikan, membawa perubahan nasib kita, membawa perubahan untuk hidup kita. Terima kasih, see you next time. Kafaitu bihadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.